memiliki kedudukan yang kuat di Eropa dan didukung oleh banyak negara barat. Konflik Israel dan Palestina makin memanas semenjak kelompok Hamas berhasil menembus pertahanan Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang menimbulkan korban jiwa mencapai lebih dari 1.100 orang, dengan sekitar 700 diantaranya berasal dari pihak Israel. Israel pun membalas dengan mendeklarasikan perang dan mulai membalas perlawanan dengan skala jauh lebih besar lagi. Sebelum pembahasan berlanjut, mari kita terlebih dulu tahu apa dan siapa itu Hamas. Bagi yang belum tahu apa itu Hamas, Hamas adalah singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, yang bila diartikan, Gerakan Perlawanan Islam. Hamas merupakan kelompok militan yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan kerap melakukan perlawanan terhadap Israel. Kelompok ini berdiri sendiri dan bukan bagian dari pasukan militer resmi dari Palestina. Hamas sering dianggap kelompok teroris oleh negara barat, tetapi dianggap pahlawan oleh rakyat Palestina. Kelompok Hamas menguasai jalur Gaza, maka dari itu, konflik Israel dan Hamas terjadi di Gaza. Bagaimanakah menurut kamu? Apakah Hamas kelompok teroris atau hanya kelompok pejuang kemerdekaan? בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Selama periode 7 Oktober sampai 2 November 2023, jumlah korban tewas di kalangan warga Palestina akibat serangan Israel di Gaza kini telah melampaui 9.000 orang tewas. Data ini disampaikan Kementerian Kesehatan. Juru bicara Kementerian Ashraf Al-Qudra mengatakan pada konferensi pers bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 9.061, termasuk 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan. Dalam periode yang sama, jumlah total korban jiwa dari pihak Israel sekitar 1.419 orang. Tentu saja angka ini masih mungkin untuk bertambah, melihat situasi konflik yang tidak mereda. Seiring dengan makin bertambahnya korban jiwa, terlebih lagi masyarakat sipil dan banyaknya anak-anak yang menjadi korban, masyarakat dunia pun mengecam tindakan tentara Israel. Gelombang dukungan datang dari masyarakat di berbagai negara, and offered his strongest rebuke yet of Israel's attacks in Gaza. Israel, you are an occupier. You are an Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Bahkan, Sekretaris Jenderal PBB mengecam tindakan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bilang, Gaza adalah kuburan bagi anak-anak dan tak ada tempat yang aman bagi mereka. Bersama PBB meminta Israel ataupun Hamas untuk membuka akses agar bisa memberikan bantuan kepada warga sipil yang terjebak di Gaza. PBB juga meminta Israel agar tidak menyerang wilayah sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Medical equipment, food, fuel and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. And I urge all sides and the relevant parties to allow United Nations access. Tetapi Israel justru mengancam balik PBB. Untuk memberi pelajaran bagi PBB agar tidak memberikan komentar tanpa dasar. Erdogan juga menyebut pemerintah Israel telah menolak visa untuk Sekretaris Jenderal untuk urusan kemanusiaan PBB. Setelah berbagai protes dan kecaman atas tindakan balasan Israel yang dinilai berlebihan dan melanggar HAM, Israel sepertinya tidak goyah dan malah mendapat dukungan dari negara barat secara terang-terangan. Mengapa Israel tidak dikenakan sanksi dan embargo, tidak seperti sikap negara barat yang memberi sanksi internasional dan juga embargo kepada Rusia ketika Rusia menginvasi Ukraina? Mengapa Israel memiliki kedudukan yang kuat di Eropa dan didukung oleh banyak negara barat?
Mari kita mengulas kembali sejarah ketika bangsa Yahudi tersebar di seluruh Eropa karena tidak memiliki negara dan kerap mengalami diskriminasi. 1896, seorang jurnalis keturunan Yahudi, Theodor Herzl, memiliki ide agar bangsa Yahudi bersatu dan tidak mengalami diskriminasi lagi. Hanya ada satu solusi pikirnya, yaitu migrasi orang-orang Yahudi ke suatu tempat di mana mereka bisa hidup aman, tanpa diskriminasi atau sentimen rasial. Sasaran utamanya adalah tanah Palestina, karena Herzl menganggap tanah Palestina memiliki ikatan erat dengan sejarah bangsa Yahudi. Gagasan tersebut ia tuangkan di dalam sebuah buku yang berjudul Der Judenstaat. Ideologi Herzl pun menyebar di semua kalangan Yahudi, dan gerakan pun terbentuk yang kita kenal sebagai Zionisme. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menyelenggarakan Kongres Zionis pertama yang dihadiri sekitar 200 peserta yang mewakili 24 negara di kota Basel, Swiss, 29 Agustus 1897. Singkatnya, dari hasil kongres tersebut, mereka menyepakati langkah-langkah untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan wilayah Kekaisaran Ottoman. Pendanaan kuat dari bankir-bankir Yahudi pro-Zionis di Eropa menyokong gerakan ini. 2 November 1917, Walter Rothschild, seorang bankir Yahudi pro-Zionis yang juga merupakan pemimpin komunitas Yahudi di Inggris saat itu, meminta kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, untuk mendeklarasikan dukungan Inggris atas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan Deklarasi Balfour. Mengapa Inggris menuruti permintaan Yahudi? Karena pada saat itu Inggris membutuhkan dana dan simpatisan komunitas Yahudi, khususnya Zionis, untuk bersekutu dengan Inggris. Para pemimpin Inggris, menurut beberapa sejarawan, menganggap bahwa komunitas Yahudi memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang besar dalam industri keuangan internasional. Inggris yakin mereka bisa menjadi penyokong penting dalam upaya memenangkan perang. Pada 1918, Inggris bersama negara sekutu lainnya memenangkan Perang Dunia Pertama, yang juga mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Inggris berhasil mengambil alih tanah Palestina. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan pro-Yahudi dijalankan Inggris. Keluarga Rothschild memiliki sejarah panjang dalam sejarah perbankan dunia. Dinasti perbankannya ditanam di Eropa yang dilanda perang pada awal 1800-an. Keluarga Rothschild memiliki pengaruh hampir di semua bank sentral di dunia. Pada tahun 1790, Rothschild sesumbar. Dirinya akan mengendalikan perputaran uang di seluruh dunia. Terbukti 1 tahun setelahnya, Rothschild berhasil mengendalikan perputaran uang di Amerika Serikat melalui wakil dari Kabinet Washington, Alexander Hamilton. Selama ratusan tahun, keluarga Rothschild dipercaya mempengaruhi para pemimpin negara, pemerintahan, dan kabinet. Hingga sampai sekarang, setiap pemilihan presiden di Amerika, setiap calon berlomba-lomba mencari dukungan dari komunitas Yahudi, karena komunitas Yahudi memiliki pengaruh yang besar. Itulah mengapa negara Barat sangat mendukung gerakan Zionis Israel, khususnya Inggris dan Amerika.